Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Leonardo di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video hari ini saya akan update untuk pergerakan harian dari XAUUSD atau harga emas ini. Ya, di sini kita lihat bahwa candle hariannya itu terjadi penguatan ya. Dimana kalau kita perhatikan pada saat pembukaan mungkin ada terjadi pelemahan. Hanya saja pada malam hari ini kalau kita perhatikan harga emas ini sudah mulai naik kembali. Ya, kita bisa lihat di sini terjadi pelemahan itu karena di sini kita lihat ada sumbu candle yang cukup panjang. Ya, sumbu candle yang cukup panjang itu menandakan bahwa pada saat pembukaan si harga ini cepat turun ke bawah terlebih dahulu. Oke, kita masuk lagi, langsung masuk aja ke candle 4 jam. Ya, jadi untuk update harian itu biasa kita akan bahas sesingkat mungkin dan juga sepadat mungkin untuk videonya supaya bisa membantu kalian untuk trading di hari berikutnya dengan patokan-patokan yang sudah saya buatkan di video ini. Jadi base yang ada di video ini nantinya bisa kalian ikutin atau kalian sesuaikan kembali dengan mapping yang kalian miliki, dan base yang di sini pun di video ini akan sebisa mungkin saya update terus sesuai dengan pergerakan harga yang sedang terjadi. Oke, kita di sini di candle 4 jam dilihat bahwa harga sempat terjadi penurunan ya. Sini harga sempat turun lalu akhirnya menguat kembali. Ya, di sini kan candle 4 jam, berarti kan hitungannya ini dari jam 8 tadi ya, jam 8 WIB. Nah, pada jam 8 tadi dia mengalami penguatan, dan sebenarnya penguatan ini juga cukup normal karena kalau kita perhatikan si emas ini sudah berada di titik supportnya yaitu di 1750. Sini kita buka dulu analisanya, dan ini kan saya ada buat base ya, saya ada buat beberapa base, dan base yang bawah ini kita ganti kembali ya, kita ganti dengan base yang di sini. Ya, kita ganti dengan base yang di sini, dan untuk base yang ini kita hapus saja karena emang pergerakannya saat ini itu dia condong untuk bertahan di area 149 sampai dengan 1750. Nah, ini untuk daily supportnya ya. Ini untuk daily supportnya, karena kalau kita perhatikan dari tanggal 30 September setiap gold menyentuh area ini dia itu langsung naik kembali. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kalian perhatikan kenapa ini kotaknya kecil-kecil semua, itu karena ini kita gunakan di analisa di candle time frame yang lebih kecil ya, biasanya itu di time frame 30 menit. Kalau kita perhatikan di sini bahwa harga gold ini cenderung sideways ya, sideways di area 1750 sampai dengan 1767 sampai dengan 1769. Dan pada saat NFP kemarin pun hanya sebentar saja untuk naik ke 1780, setelah itu dia turun kembali ke bawah. Jadi bisa dikatakan 1780 ini merupakan resist atau key resistnya yang cukup kuat untuk dia. Oke, kita masuk ke candle 1 jamnya. Pada candle 1 jam ini kita perhatikan harga gold ini masih berada dalam range pergerakan 1759 sampai dengan 1760 ya. Jadi dari 1750 ini dia naik ke atas, lalu di sini dia sempat melakukan retest kembali sebelum naik ya di 1756 sampai dengan 1757, dan akhirnya retestnya ini berhasil sehingga dia melakukan kenaikannya itu di 1759 sampai dengan 1760. Kalau kita perhatikan di sini harga gold ini memang lagi sideways dan belum ada penembusan sama sekali. Bahkan kita perhatikan lagi lebih lanjut di candle M30 ya, kita balik ke M30 lagi. Nah, di sini kita lihat ya, sudah beberapa kali setiap dia menyentuh area 1759 sampai dengan 1760 itu terjadi rejection yang cukup kuat.
Jadi ketika dia sudah naik pun target dia selanjutnya itu ada di 1762,690, tetapi ketika dia turun ke bawah sini, maka pergerakan itu masih dianggap sideways sampai dia ada penembusan baik itu ke atas base ini ataupun ke bawah sini. Jadi kalau misalkan lagi market sideways begini, biasanya itu market menunggu sesuatu, ataupun market itu lagi bingung mau kemana ya, mau naik atau mau turun kembali. Kalau kita perhatikan emang ini wajar sekali jika memang market sideways, karena kan di Amerika sendiri masih ada isu-isu tapering, jadinya market itu cenderung menunggu keputusan dari si The Fed sendiri, yaitu bagaimana untuk kelanjutan taperingnya. Oke, jadi kalau misalkan gold mau melanjutkan kenaikannya di 1762 ya, 1762,690, dia harus bisa menembus 1759 dulu. Dan kalau kita perhatikan sangat jarang sekali dia untuk bisa menembus ini dari tanggal 30 kemarin, dari tanggal 5 Oktober ya. Di tanggal 5 Oktober dia pernah menembus, tetapi penembusan yang dilakukan seperti yang sebelum-sebelum di sini tidak bertahan lama, dan bahkan turun lebih dalam ketika dia sudah berhasil breakout ke bawah dari garis 1762 ini. Dan untuk support yang paling penting itu ada di 1749,750, dan jika memang yang area demand ini ditembus sama dia, otomatis penurunan dia yang terdekat saat ini itu ada di sini. Jadi kita naikin ke atas ya. Jadi penurunan terdekat itu ada di sini untuk melakukan retest kembali ya. Di 1746,85. 1746,85. Ya, jadi ini adalah penurunan terdekat dia. Kalau sebelum dia melakukan, ketika dia tembus ini ya, ketika tembus, maka sebelum dia melakukan retest kembali ke atas, ada kemungkinan besar dia akan memantul di area sini ya, karena kan ini kita lihat sini ada pantulan dia ya. Ya, jika memang dia mau melanjutkan penurunannya, setelah retest dia akan lanjut turun ke 1738. Tetapi kalau misalkan dia nggak mau lanjut turun, dia akan berbalik arah lagi di sini ya, seperti yang ini nih, berbalik arah untuk naik ke atas kembali. Jadi penting sekali ketika harga sudah ada di sini, kita harus perhatikan apakah dia mau lanjut menembusnya. Ya, jika dia tembus, kita bisa tunggu di 1746 dengan stop loss kita itu ada di 1745,85. Tapi ini silakan kalian sesuaikan kembali dengan trade plan kalian masing-masing, karena saya hanya bisa merekomendasikannya kepada kalian ini, dan ini bukan ajakan untuk open posisi. Ya, saya hanya coba membantu doang di sini, dan saya berharap juga mapping ini berguna untuk kalian semua. Oke, mungkin segitu dulu untuk penjelasan update dari si XAUUSD ini. Jadi intinya harga gold ini sedang sideways dan masih belum ada movement yang lebih signifikan untuk naik atau turunnya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan momen sideways ini untuk trading ya. Oke, jika memang kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube saya. Dan jika memang ada yang kurang atau ada yang ingin tambahkan ya, akan kalian tambahkan juga di kolom komentar. Dan jika memang kalian merasa berguna, video ini berguna untuk teman atau keluarga dan saudara kalian, silakan di-share video ini kepada mereka. Dan sampai jumpa pada video berikutnya.